Shalom dan selamat pagi para sahabat Rehat Gereja Toraja. Mari kita meneduhkan hati dan berdiam diri sejenak di hadapan Allah sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, Rabu 16 Februari 2022. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kenyataan bahwa Engkau seringkali menemukan kami tidak setia. Bapa di dalam kerajaan surga, sekiranya sebelum kami membaca sedikit dan merenungkan firman-Mu ini, Tuhan yang terus memberkati kami, Roh Kudus-Mu terus menyala di dalam hati kami, supaya firman kebenaran-Mu ini tidak hanya menjadi bagian kognitif kami, tetapi boleh betul-betul menjadi pemaknaan hidup yang utuh di dalam pemikiran dan tindakan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin peka terhadap panggilan Tuhan dan ketaatan kami semakin terasah sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa seru sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Allah pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 22 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Allah berbunyi demikian. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu, rajahkah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema bacaan renungan kita hari ini adalah Raja yang membahagiakan rakyatnya. Daktu naporanu tobudanna. Raja menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh rakyatnya. Namun bukan hanya dihargai, tetapi raja juga menjadi tumpuan harapan bagi rakyat untuk menciptakan kondisi damai dan bahagia bagi semua orang. Tak jarang rakyat memuji raja yang berlaku adil dan jujur. Namun tak jarang pula rakyat yang menghujat
dan tidak senang kepada raja yang mementingkan diri sendiri dan melupakan rakyatnya. Demikian dalam pembacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana perbandingan raja yang disukai oleh Tuhan dan rakyat dengan raja yang tidak disukai oleh Tuhan dan rakyatnya. Raja Yosia menjadi gambaran raja yang peduli kepada rakyatnya dan juga saleh dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Yosia, dan rakyat pun merasa senang dengan kepemimpinannya. Mereka dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Raja Yosia. Namun berbeda dengan pemerintahan Raja Salum dan Raja Yoyakim. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada rakyat. Mereka membangun istana dengan ketidakadilan dan menyiksa rakyatnya dengan kerja paksa. Mereka benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka lupa bahwa jabatan yang mereka terima adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada akhirnya, Tuhan menghukum mereka dengan menubuatkan kematian kepada kedua raja tersebut. Setiap jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, di dalam masyarakat, dan di tempat lain, hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja jujur dan adil untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sabdakan kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini tidak hanya menjadi pemahaman kami secara kognitif, tetapi holistis, sehingga kami boleh terus mendapat kepekaan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami boleh terus hidup menggumulkan dan memaknai hidup kami dalam kebenaran dan kasih setia Allah dimanapun Allah menempatkan kami. Di antara kami saat ini, mungkin ada yang memikul beban yang begitu berat, kehilangan orang yang kami kasihi, berjuang memperoleh kesembuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah yang selalu merengkuh hati kami, meneguhkan kami bahwa ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Tolong kami agar memahami bahwa pergumulan ini adalah bagian yang Tuhan pakai untuk membuat kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami boleh berjalan walaupun harus berjalan setapak demi setapak, tetapi ada sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami ini. Kami juga berdoa untuk komunitas Gereja Toraja Jemaat Tangerang, terkhusus bagi para pelayan Allah, pendeta, pekerja gereja, majelis, pengurus OIG, dan pelayan Tuhan lainnya, agar senantiasa tetap diberi kekuatan dan menjadikan mereka tetap setia dengan pelayanannya terhadap Engkau. Kami juga memohon belas kasih setia Tuhan kepada pemerintahan negeri ini, meliputi dari RT, RW, camat, hingga presiden dan DPR, agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta ini. Hikmat dan tuntunan dari Allah menyertai mereka untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah. Mereka boleh terus melayani dengan hati yang tulus dan terus berjuang demi persatuan bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian rehat hari ini, salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.